Bener nggak sih orang kena stroke gara-gara gangguan dari makhluk halus atau jin? Saya ada sedikit mempelajarinya, jadi saya akan sharing dengan Anda di video berikut ini. Oke, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi Jimmy. Kali ini bahasan kita adalah tentang kena stroke gara-gara gangguan makhluk halus. Jadi saya ada sedikit ngobrol-ngobrol yang bicara ya, cari informasi lah ya. Kebetulan dengan Ustadz yang sering ke bekam saya dan juga ahli bekam, kami ngobrol sharing jadi tentang orang yang kena stroke gara-gara uh, gangguan makhluk halus. Jadi kesimpulannya bahwa hal itu nggak ada gitu. Jadi ya stroke tuh ya 100% karena medis, karena medis itu, bukan karena faktor gaib gitu. Adapun kalau ada itu dia cuma faktor pendukung gitu. Itu cuma faktor yang mempengaruhinya aja, bukan faktor utama. Contohnya begini ya, eh, eh, ada seseorang yang butuh uang, jadi akan kepepet hutang, jadi dia melakukan pesugihan merajin yang cukup mahal ya kan. Yang udah lama tapi nggak menghasilkan, dia stres karena jinnya itu ya bikin ternyata bikin rugi. Dia hipertensinya kena juga, langsung darahnya pun kolesterolnya nggak bagus, apa bagus ya, udah nggak perhatian lagi sama kesehatan ya, itu sih bisa kena gitu kan, kena stroke. Jadi nggak ada itu ya yang kena stroke gara-gara makhluk halus itu. Adapun biasanya ya kalau ini ya, biasanya kalau kita berobat kayak pijit gitu ya, tukang pijit itu kadang-kadang suka nakut-nakutin gitu. Ataupun saudara kita yang banyak berhubungan dengan dunia kayak gitu, kadang-kadang dia yang ngomong, oh ini ada gangguan, oh ini itu mereka aja apa, biar dipanggil lagi atau biar ya biar dibutuhkan gitu kan. Karena kalau tukang pijit ini biar dia dipercaya terus, bagaimana dia mendapatkan uang yang lebih dari yang stroke ini gitu. Biasanya ada juga gitu. Dan juga dari pembicaraan saya dengan ustadz saya itu, biasanya ada gangguan makhluk halus itu sesudah kena stroke. Nah, kenapa gitu? Ada beberapa faktor ya, beberapa faktor pengalaman itu biasanya ada tiga ya. Yang pertama biasanya faktor mental yang jatuh. Saya pernah ketemu orang kena stroke, pertama dia jadi angkuh karena cuma udah keluar cuma beberapa minggu bisa pulih ya kan, jadi agak angkuh, selalu menganggap remeh sama yang stroke. Tiba-tiba dia kena stroke lagi, mental karena yang kedua ini agak stroke parah, jadi dia lumpuh bertahun, lumpuh dari bisa jalan pelan sampai lemah sama sekali. Di situ mentalnya turun, sangat turun, jadi nangis setiap hari. Di situ kan dia ketempel ya, istilahnya ketempelan lah, ya ketempelan makhluk aneh. Jadi saya pun pas saya berkunjung ke dia, dia tuh tatapannya nggak ini nggak ramah gitu kan. Jadi kalau jadi terakhir ya itulah di rukiah, dan ternyata emang ada gitu. Jadi kalau yang kayak gitu emang harus yang makhluk halusnya eh, mesti diusir ya, karena dia mengganggu. Jadinya orangnya mau diterapi males, suruh ngangkat kaki aja dari terapi, angkat kaki aja nggak mau, malah tidur balik badan seperti itu. Yang kedua biasanya karena faktor kebersihan. Eh, Contohnya seperti saya waktu berobat di Bandung itu, ada yang kena stroke juga, ya sepertinya
kemampuan untuk menahan buang air kecilnya itu hilang ya, jadi beser terus langsung pun yang jaganya pun nggak perhatian, nggak bersih, jadi dia lewat tuh bau pesing gitu. Nah di situ juga dia bisa kemasukan juga karena kan Ejin kan suka dengan yang jorok-jorok gitu kan, jadi pas itu dia apa nangis ya, ketemu di situ kan lihat cuma jarak saya dengan dia cuma 5 meter, nangis aja aduh gini ya kayak nyanyi cuma sambil ya kelakuannya nggak normal lah gitu, orang itu tapi ngeluhnya sambil teriak sambil liatin saya, jadi saya pun takut waktu itu. Jadi pas ngobrol-ngobrol dengan keluarganya kan ibu tiri saya, jadi pas mereka terakhir maaf ya cerita bahwa si ibu itu abah ya kemasukan juga gitu. Jadi yang ketiga ini sedikit ini juga ya cerita gini, jadi banyak adalah seorang survivor ketika dia kena stroke dia apa punya usahanya ini dititipkan ke si A. Nah si A ini karena tadinya biasa penghasilannya pas-pasan, ketika dia di usaha ini sama si survivor ini pendekatannya kan naik pemasukannya kan meningkat. Nah barulah otak jahatnya tuh jalan gimana supaya si survivor ini nggak sembuh gitu kan ya, pergilah dia ke dukun. Jadi emang biasanya kalau faktor gitu ya emang si orang yang diamanatinya pun emang udah nggak bener gitu biasanya kayak gitu. Emang sih suka ada orang ya di depan bagus tapi di belakangnya suka mainan jampi-jampi gitu. Jadi ya solusinya tadi yang terakhir sedikit pengalaman saya juga sih ada ya kan, jadi ketika saya apa ketika saya kena stroke ada beberapa kegiatan usaha saya yang udah sedikit lagi sih saya titipkan lah, tapi kok terakhir dia kok sibuk aja gitu langsung karena apa ya, karena kita banyak ngelamun gitu kan, jadi kayak kepikiran kan dia dulu pun emang suka-suka yang gitu-gitu, orangnya sering kalau ngobrol sering bicara yang goib-goib itu. Adalah berdoa aja sama Tuhan yang di atas, minta tolong aja lah gitu kan, karena kan saya waktu itu ya lagi lumpuh juga gitu. Dan entah kenapa dah saya cuekin aja, saya nggak peduli, saya jualan dia minta berhenti sendiri gitu, aneh ya udahlah. Itu aja jalan terbaik dikasih Tuhan. Ingat saya ada berbagai pengalaman lucu juga nih tentang yang goib juga. Kan saya pas kena stroke itu beberapa minggu kemudian kontrakan saya habis. Ini udah rumah saya loh. Jadi karena ketika itu banyak yang nolong saya, abah saya datang dari Bandung, semua tinggal di rumah peninggalan bapak saya yang kosong gitu kan, pindahkan rumahnya besar, jadi semua di situ lah. Jadi tepatnya jam 2 itu saya masih lumpuh, ada suara perempuan itu dekat rumah. Salah hati saya ini dalam hati kurang ajar, giliran saya lumpuh nanti berani ini wah nakut-nakutin, coba kalau saya nggak lumpuh saya kejar kamu. Tahunnya suaranya cuma setengah jam aja, udah itu udah nggak ada lagi. Dan saya emang dari dulu agak sama yang kayak gitu emang berani gitu, nggak penakut gitu. Jadi gitu kesimpulannya bahwa stroke itu nggak ada hubungannya dengan makhluk bukan disebabkan oleh makhluk gaib. Jadi kalau ada orang terutama sih yang ahli pijit kita ngomong ini karena ini seterusnya gara-gara makhluk halus, ada mulai hati-hati, apa maunya orang ini, mungkin dia pengen dipakai terus, pengen
biasanya sih ya pengen duit lebih gitu, nanti kan ini mesti diusir salahnya gitu ya, tahu lah itu ya apa ya apa ya, kita ini kan orang itu ini bagi sebagian orang kita ini sapi perah gitu ya, jadi ya hati-hati aja. Oke, sekian dari saya, kita jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan sebelum lebaran ini bisa ada video lagi. Jadi jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.